Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pernah kebayang ada pesawat super canggih yang ditinggalkan begitu aja? Atau bahkan kendaraan futuristik yang seharusnya bisa menjadi revolusi malah cuma jadi karat di gudang doang? Ya, itu yang mau kita bahas sekarang guys. Penasaran teknologinya seperti apa? Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan inilah beberapa teknologi yang awalnya sangat canggih namun dibiarkan terbengkalai begitu saja. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 10. Jet train. Pernah kebayang gimana jadinya kalau kereta pakai mesin jet? Nah, di Rusia, ide gila ini pernah jadi kenyataan loh. Dulu, di masa Perang Dingin, ada proyek ambisius dari Uni Soviet yang bikin kereta dengan mesin turbojet. Kereta biru ini dirancang untuk menjadi transportasi masa depan dengan kecepatan maksimal 250 km per jam. Di zamannya, itu angka yang luar biasa banget ya teman-teman. Konsepnya sih simple. Mesin jet pesawat Yak 40 ini dipindahin ke atap kereta untuk membantu mendorong supaya kecepatannya tuh meningkat drastis. Performanya sih menjanjikan banget, apalagi kalau infrastrukturnya tuh siap ya. Bisa cepet banget sih ini kalau mau kemana-mana kan? Tapi problemnya zaman dulu tuh tidak kepikiran soal efisiensi, akhirnya bocor deh tuh pemakaian bahan bakarnya. Ya, bukannya mempermudah, kendaraan ini malah bikin bengkak biaya operasionalnya dong. Udah gitu berisiknya minta ampun deh. Yang rumahnya deket bandara pasti paham deh ya berisiknya tuh seperti apa. Soalnya mirip guys. Dan pada akhirnya kendaraan ini cuma bertahan 5 tahun aja sampai akhirnya dihentikan secara total pada tahun 1975 hingga membuatnya terbengkalai dan dijadikan sebagai monumen seperti ini. Nomor 9. Beria VVA 14. Pernah kepikir nggak ada pesawat yang bisa terbang, mendarat di air, dan meluncur di permukaan laut? Nah, lagi-lagi Rusia pernah punya nih guys. Namanya Beriev VVA-14, salah satu senjata militer yang sempat menggemparkan dunia. Nah, buat bikin pesawat sehebat ini, Uni Soviet sampai merekrut Robert Bertini, seorang desainer pesawat jenius asal Italia yang terkenal dengan ide-ide gilanya. Tahun 1972, prototipe pertama pun berhasil dibuat. Pesawat ini tuh sukses terbang di udara dan meluncur di air. Tapi militer Soviet tuh maunya lebih ya. Mereka pengen pesawat ini bisa lepas landas dan juga mendarat di lautan teman-teman. Nah sayangnya Bertini keburu meninggal di tahun 1974 sebelum sempat menyelesaikan tantangannya tersebut. Tanpa Bertini, proyek ini mandek dan akhirnya ditinggalin. Sekarang satu-satunya prototipe yang tersisa ya cuma ini nih ya yang bisa dilihat di Museum Angkatan Udara Pusat Rusia. Pesawat yang dulu futuristik ini sekarang cuma jadi besi berkarat dan menjadi saksi bisu ambisi Perang Dingin yang tidak pernah kesampaian ya teman-teman. Nomor 8. Felicity Ace. Kasus kali ini membuat 4.000 mobil mewah tenggelam sampai ke dasar laut. Ini tuh kejadian nyata ya teman-teman. Pada Februari 2022, kapal kargo Felicity Ace ceritanya lagi mengangkut 4.000 mobil dari Jerman ke Amerika. Itu isinya juga brand-brand mobil gede dan juga mahal ya teman-teman. Nah tiba-tiba pas lewat Pulau Azores, kapal ini tuh terbakar dan nyebar dengan cepat guys. Katanya gara-gara ada mobil listrik yang baterainya tuh bermasalah. Ya tahu sendiri kan kalau udah kebakaran mah bakal susah dipadamkan. Udah gitu apinya pun gak bisa dikendalikan selama seminggu dong. Dan begitu padam, tim penyelamat butuh seminggu lagi buat mikirin cara mindahin kapal segede itu. Ya nasib berkata lain tapinya. Pada tanggal 1 Maret, kapal yang sudah rusak parah itu tiba-tiba terbalik dan tenggelam ke dasar laut dengan membawa semua mobilnya. Lihat daftar mobilnya aja udah nyesek banget tuh ya guys. Lamborghini ada 85, Bentley ada 190, Porsche ada 1100 lebih dan disusul Audi serta Volkswagen juga ya. Ya kalau dikonversiin ke rupiah, kerugiannya bisa sampai 7 triliun rupiah loh. Sementara kapalnya sendiri seharga 400 miliar rupiah. Ya kalau udah begini mah mungkin kedepannya bisa dijadiin wisata air kali ya. Nomor 7. Object 760. Idenya Uni Soviet tuh emang gak habis-habis ya guys. Salah satu yang bikin aku kagum sih Object 760 di tahun 1960-an ini nih. Jadi konsepnya itu kayak hovercraft di mana ada bantalan udaranya yang didorong pakai baling-baling buat melayang. Nah uniknya ini dibangun bukan untuk kendaraan pengangkut tapi justru buat perang macam sebuah tank. Menarik kan? Apalagi kalau medannya cukup berat dan banyak bebatuan gede. Orang di percobaan pertama aja bisa mengalahin tank yang mereka punya kok.
Bahkan nggak hanya bisa melewati rawa-rawa tanpa kesulitan, ranjau darat aja nggak bekerja ke tank ini ya guys. Nah, tapi ada satu nih masalah besarnya, yaitu prototipe ini tuh nggak punya senjata sama sekali. Tapi bukannya ditingkatin dan juga menambahkan senjata, anehnya militer Soviet malah mutusin untuk menghabisi proyek ini dan bikin objek 761 yang akhirnya jadi tank amfibi yang ringan. Sayang banget ya, padahal idenya tuh keren abis kan guys. Nomor 6. Round Rolls-Royce. Untuk yang berikutnya agak unik nih guys. Jadi pada tahun 1925 ada pesanan mobil Rolls-Royce untuk Mrs. Hugh Dillman dari Amerika. Nah, tapi anehnya nggak ada catatan soal siapa Mrs. Dillman ini ya. Lebih anehnya lagi, mobilnya tuh nggak pernah sampai ke dia dan malah dikirim ke India. Mobil ini pun sebenarnya adalah Phantom One yang dimodif jadi cabriolet. Terus di tahun 1934 pindah lagi ke Belgia dan dimodif ulang sama bengkel John Kerry, di mana bodi mobil ini mulai dirombak total. Iya, sampai yang paling ekstrim tuh grill depannya dikecilin biar nggak selebar aslinya ya. Terus biar kelihatan makin spesial, pintunya diganti jadi berbentuk bulat. Tapi sialnya, bengkel ini mengalami kebakaran dan mahakarya ini pun berujung tidak selesai. Nah, setelah itu mobilnya menghilang kembali. Baru ketemu lagi di tahun 1950-an di tempat rongsokan di Amerika sana dong. Waktu itu mobilnya sudah dicat emas dan ada dokumen palsu yang mengaku-ngaku bahwa ini tuh mobil bekas Raja Edward dari Inggris ya teman-teman. Beruntungnya ada yang menyelamatkan dan juga ngirim ke Jepang. Tapi nasib sial masih terus datang dong. Dari tahun 1991 sampai 2001, mobil ini tuh terbengkalai lagi selama 10 tahun sebelum akhirnya berhasil dipajang di Museum Otomotif di Amerika dengan harga pembelian sekitar 114 miliar rupiah. Nomor 5. Aerotrain. Ngomongin soal terobosan di bidang transportasi kereta, sebenarnya Amerika juga punya kereta jet, makanya bikin Uni Soviet meradang nih ya guys. Tapi kita nggak akan bahas itu ya, karena ada yang lebih menarik nih, di mana datang dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat dan berhasil ngembangin Aerotrain I-80. Mereka kerjasama bareng Jane Bertin di tahun 1970-an dengan konsep melayang di atas sistem monorel. Nah, caranya kereta ini nyemprotin udara ke atas dan samping rel dengan ngebikin dia bisa melayang serta tetap stabil. Hasilnya emang cukup mengejutkan dan lumayan revolusioner, apalagi bisa ngebut sampai 400 km per jamnya guys. Tapi sayangnya Aerotrain punya saingan nih, yaitu TGV. Meski TGV nggak bisa melayang, dia tuh bisa pakai rel yang sudah ada sehingga lebih murah dan jadi lebih praktis. Akhirnya pemerintah Prancis pun milih TGV dan proyek Aerotrain ini dibatalin ya teman-teman. Dan ya, sekarang kebanyakan Aerotrain cuma jadi besi berkarat yang mendekam di gudang-gudang. Nomor 4. Great Basin Desert. Ngomongin padang gurun mah paling ekspektasinya kayak apa sih? Tapi serius deh, banyak banget tempat-tempat gak biasa di mana salah satunya seperti Great Basin Desert ini guys. Mana nyangka sih ada kuburan mobil gini yang bentukannya tuh aneh-aneh semua. Tapi jangan salah sangka ya, gurun ini tuh nggak dihujani mobil dari langit kok, tapi aslinya itu adalah salah satu pameran seni aja. Ini adalah hasil buatannya Chad Sork dan Mark Rippey dengan total sekitar 40 mobil yang disusun dengan hati-hati. Yang lebih kerennya lagi, karya ini mecahin rekor dunia loh, dan kategorinya tuh spesifik banget, karya seni dengan mobil terbalik terbanyak. Mengejutkannya juga sekarang, hutan mobil ini jadi tempat wisata yang begitu populer loh teman-teman. Kalau teman-teman mau cari di peta, kalian bisa ketik The International Car Forest of the Last Church. Siapa sangka kan mobil rongsokan bisa dibuat jadi karya seni luar biasa begini? Nomor 3. Russian Military Vehicles. Nah, ngomongin kuburan mobil-mobil tua, di Rusia juga ada nih ya, di mana mereka menyimpan kendaraan-kendaraan militer bekasnya di sini. Selain itu juga banyak inovasi gagal dari perang dingin waktu itu ya guys. Tapi yang bikin aneh nggak ada pagar atau penjelasan apa-apa. Beberapa kendaraan kelihatan rusak, tapi ada juga yang masih mulus dan kayaknya masih bisa jalan sih. Sayang juga ya, padahal kalau dipindahin kan seenggaknya bisa jadi bahan museum sejarah mereka ya guys. Nomor 2. UFO. Sampai sekarang, UFO tuh masih menjadi teori konspirasi walaupun ada juga yang percaya keberadaannya ya.
Tapi belakangan aku juga baru sadar sih kenapa hebohnya di Amerika doang ya. Apalagi di tahun 1950-an Amerika bikin kendaraan yang bentuknya tuh mirip piring terbang. Kerennya kendaraan ini bisa lepas landas secara vertikal. Bahkan proyek ini diklasifikasikan sebagai misi rahasia. Pesawat ini pun didesain untuk menyaingi kecepatan jet yang ada pada waktu itu guys. Nah kalau sukses jelas manuvernya bakal lebih gila lagi. Tapi ya gitu deh kenyataannya nggak seindah ekspektasinya ya. Soalnya ternyata bikin UFO itu nggak segampang yang dibayangkan dong. Selain butuh dana besar, pesawat ini juga susah dikendalikan ya teman-teman. Perlu 2 orang untuk menyetir dan daya angkatnya juga nggak bagus waktu awal peluncuran. Akhirnya, pemerintah Amerika kehabisan kesabaran. Mereka mutusin untuk stop proyek ini serta mengalihkan dananya ke tempat yang lain. Dan daripada jadi terbengkalai, akhirnya kapal ini dikirim ke NASA untuk kemudian dimuseumkan aja. Nomor 1. Supercar. Ngeri ya kalau ngebayangin kejadian di The Last of Us ini beneran jadi kenyataan. Kotanya tuh benar-benar hancur lebur dan banyak mobil berserakan di mana-mana. Nah, kalau melihat sedikit gambarannya, udah ada nih ya di kehidupan nyata gimana serangkaian mobil mahal ini dibiarin terbengkalai di gudang, guys. Tunggu dulu tapi, kalian percaya kalau foto ini beneran? Aku harus ngaku nih kalau ini sebenarnya kerjaan desainer Fabian Oberhammer, guys. Dia mau ngajak kita untuk membayangkan kondisi dunia di mana mobil mewah tuh udah nggak ada harganya dalam kondisi seperti itu ya. Ya, tapi jangan doain juga beneran kejadian ya, soalnya kitanya juga nggak bisa selamat kan guys. Nah, jadi gimana nih? Kendaraan atau teknologi mana yang kalian anggap paling keren dan sangat disayangkan terbengkalai begitu saja? Kalau aku jelas yang ada di thumbnail lah, 4.000 mobil soalnya. Kalau kalian punya jawaban yang sama atau berbeda, jangan ragu ya untuk kasih tahu aku di kolom komentar guys. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.